Nyo raja kita ni yang tu. Raja kita semua Sultan Iskandar Muda. Jadi menyomenan bahawa akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi Syiah, Khawarij, ya. Khawarijnya kerap sama dengan Wahabi uronyo lah. Kemudian Syiah Rafidah, Mu'tazilah dan 72 yang lainnya itu tidak boleh ada di Aceh. Kenapa? Iskandar Muda menjawab, kalau 72 golongan itu hadir di Aceh, itulah kaum yang merusakkan agama Islam. Ya? Dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membuat huru-hara negeri. Dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri. Ternyata akidah-akidah yang kali dipegah oleh Iskandar Muda yang anjit tamong Aceh, jino kana mendung di Aceh. Maka ji sabe ta kalon karu-karu la masjid. Karu la masjid. Ya, orang saling poh lah masjid, saling menyalahkan. Atau petuah Iskandar Muda hanya yang dia ikuti. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas Syiah, pulau Khawarij, Wahabi, pulang apa tu? Masalah luntuan Mu'tazilah. Nah, kali ini kita akan bahas Murji'ah. Murji'ah tak panjang penjelasannya, ya, karena singkat sekali ideologi mereka, tapi ada di Aceh juga ajaran Murji'ah. Dia tekan laju mandum nah karena di Aceh nya yang pegah ahli Iskandar Muda 72 mungkin kan lebih 82 mandum karena di Aceh. Dan Iskandar Muda berkata, dan kaum yang 72 maka itulah kaum yang khianat kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pulau mempegah oleh beliau, dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajib terkenan titik. Jadi kita sudah tahu fatwa Iskandar Muda, raja seluruh Aceh, mandum ulama kerajaan Aceh sepakat bahwa akidah yang terima di Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak boleh masuk Khawarij dalam kurung Wahabi nanti, tidak boleh masuk Syiah, tidak boleh masuk Mu'tazilah dan 70 yang lainnya. 70 yang lain lekat ku hana mungkin kita bahas. Salah satu ji Murji'ah yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia. Apa dasar Iskandar Muda membuat fatwa itu? Bahwa kalau mereka masuk, negeri akan huru-hara. Ya kan? Dan mereka sangat memusuhi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nyan kon haba luntuan, nyan kon luntuan kun, nyan langsung dari fatwa Al-Imam Adil Iskandar Muda. Jadi ini confirm kan? Download mentong kitabnya yang patih mungkin haba luntuan kan? Silahkan download kitab ini di Google, halamannya halaman 37. Halaman 37 baca judulnya Menjaga Agama Islam dari Kaum 72. Baik, sudah kritik sampai situ. Nah, sekarang kita lihat fenomena yang terjadi di masa ini. Hari ini sudah banyak sekali yang masuk ke Aceh dengan berbagai macam gaya mereka dan tentu punya tujuan masing-masing. Kita sudah bahas kemarin Syiah sudah ada di Aceh. Beberapa tahun yang lalu didapatkan satu madrasah Syiah di daerah Ulele. Dan di Aceh sudah juga ada Mu'tazilah yang selalu berfikir dengan logika tanpa terkena dengan wahyu. Bacut-bacut logika. Ini kita carong, kenapa kamu pintar? Ya, karena saya belajar, bukan karena Allah, bukan. Kenapa kamu kaya? Karena saya cari duit, bukan karena Allah, bukan. Itu sudah ada juga di Aceh. Dan selain itu juga ada namanya Wahabi yang bertameng dengan Al-Quran dan Hadis dengan tujuannya juga, yaitu menciptakan radikalisme yang ada di Indonesia.
Demikianlah yang ditulis oleh salah seorang wakil mantan bin dari masa Megawati, beliau bernama Kiai Haji As'ad Ali. Nah, sekarang kita lihat berita, ada beberapa kasus yang ditemukan oleh polisi, ada terindikasi Wahabi radikal yang akan merusak negeri ini. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dah, yang malam ini kita akan bahas adalah Murji'ah. Kadang tina rundanya uman tengku Murji'ah karena dia Aceh wah, kon kana ni kana rumah raya bukan. Karena daya halam pula. Jadi kita Aceh ni diambang kehancuran. Belanda itu tidak menghancurkan Aceh lewat ekonominya, karena Islam bisa membangkitkan sendiri tubuh ekonominya. Belanda tahu Islam tidak bisa dihancurkan dengan politiknya, tidak bisa dihancurkan ekonominya. Menghancurkan orang Islam Aceh mudah dengan imannya. Kalau ini sudah rusak imannya, kau mulai petih bahawa lun kaya karena lun, bukan karena Allah, yang kau pakai sama-sama roh juga. Ini adalah konsep yang dibuat oleh Senok-Horgonya. Belanda memanggil Senok-Horgonya untuk meneliti Aceh, bagaimana cara menghancurkan Aceh. 50 tahun payah tak kuasai Aceh. Pakan di tempat lain mudah aja, lagi Jawa mudah dah rebut. Pakan Aceh hanya. Senok-Horgonya yang berkata Aceh itu masih punya fanatisme berat terhadap iman dan ajaran Rasulullah. Gimana cara? Maka itu hancur oleh Senok-Horgonya dengan cara merusak imannya. Buatlah akidah-akidah baru, forgetlah khilafiyah. Dan yang disampaikannya adalah kali disampaikan oleh Iskandar Muda pada tahun 1607 yang lalu. Dan dia hendak betul yang akan terjadi. Makanya akan terjadi perebutan masjid, perkahlian dalam masjid, upakailah masjid, karena fatwa Iskandar Muda tidak dituruti kan. Betul berkali Iskandar Muda kan, apabila 72 golongannya terus guna Aceh, mereka akan membuat huru hara negeri. Nah, salah satunya Murji'ah. Baik, kita mau kenal baik tu inti bab udahnya hana terus. Saya bahas Murji'ah dulu, nanti baru terakhir kalau ada waktu kita akan bahas fenomena yang terjadi di Aceh yang fokusnya pada berbagai macam firqah yang sudah muncul hari ini. Jadi, jamaah dirahmati Allah, Murji'ah itu diambil dari kata raja'ah, kembali kepada Allah. Ada yang salah tengku, kita bahas dulu. Murji'ah ini muncul punya latar belakang sebab kenapa Murji'ah muncul. Salah satunya ketika perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib berkhilafiyah sehingga mereka berperang dengan pedang, maka Syiah itu menganggap Ali adalah pengganti satu-satunya Nabi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman sebahagian awal pemerintahan hana kafir, sebagian akhir kafir. Menanikala Ali. Maka ijaklah awak Murji'ah, pergilah orang Murji'ah, kalau begitu pendapat kalian salah. Kita harus kembali kepada Allah. Betul kan? Betul bekas Murji'ah kan? Tapi ingat, coba nanti kita lihat bagaimana perkembangan mereka cara berideologi. Dan mereka bangkit juga karena faktor perang Jamal. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Kenapa terjadi perang? Yang kita bahas, yang kombab dan yang malam ini. Setelah terjadi perang, maka bangunlah Syiah yang membela mati-matian Ali dan mengkafirkan Aisyah. Mengkafirkan sahabat Nabi Zubair bin Awam. Maka bangunlah Murji'ah mengatakan kita tak boleh begitu. Semua kekhilafian antara sahabat kembali kepada Allah. Betul kan? Betul. Tapi itu tak kalah berakhir. Nah, maka inilah sebab dasar, dua di antara sebab-sebab yang lain kenapa Murji'ah itu muncul. Perkembangan terus berlanjut terus ajaran Murji'ah
Maka nanti bangun beberapa orang di situ untuk mengembangkan kembali ideologi Murji'ah. Apa yang terjadi? Karena konsep mereka semuanya kembali kepada Allah, dan konsep mereka Allah hanya melihat dalam hati, tidak melihat yang lain. Karena kan hadis. Apa hadisnya itu? La yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat tubuhmu. Allah tak melihat jasadmu. Allah tak melihat rupamu. Walaki yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu hatimu. Itu hadis Nabi. Cuman salah hicau lewat Murji'ah. Kiban pukah lewatnya. Kalau begitu, kalau kita menghina Nabi, selama iman masih ada, tetap kita orang beriman. Kalau kita berjudi, kalau iman masih ada dalam hati, tetap termasuk orang beriman. Kalau kita berzina, membuat amaliyah homo, liwat, ini bahasa lain. Kemudian mencuri, berzina, memukul orang, menghina Nabi, berbuat amaliyah dosa-dosa yang besar, termasuk menyembah patung, memuja orang yang menyembah patung, selama masih mengakui Allah dan Rasul dalam hatinya, dia termasuk orang beriman. Disinilah mulai salah ideologi daripada Murji'ah. Nah, hanya bahaya nunggu ya. Dipegah lewat Murji'ah, kenapa tu mencuri je nama Allah? Mang kamu zina, kenapa lanjutkan zina terus? Yang penting masih beriman pada Allah dan Rasul. Kalau Allah tak melihat jasadmu begah lewatnya, karena sesuai hadis Nabi, Allah tak melihat tingkah lakumu, yang Allah lihat adalah hatimu. Jadi bagi awak Murji'ah, tidak naik haji, tidak melakukan sholat, tidak mengeluarkan zakat, tidak melakukan amaliyah perintah Allah, selama masih ada iman dalam hati, beriman kepada Allah dan Rasul, dia termasuk orang beriman. Nah, ini sudah mulai bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mencuri, faqta'u aydiyahuma, potong juga. Murji'ah jangan dipotong, kembali kepada Allah. Murji'ah. Apalagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh setiap orang kalau sudah balik sholat, kalau tidak pukul bagi anak 10 tahun. Kata Murji'ah, enggak apa-apa, kembali kepada Allah. Jadi mandung yang perintah Allah dalam rukun Islam, nyan han dipuput hanapu dengku. Yang penting mentang beriman kepada Allah dalam hati dan Rasulullah. Bagi Murji'ah, bagi kita yang Ahlussunnah, siapapun itu, mau pejabat kah, mau siapapun, mau ulama kah, polisi kah, tentara kah, kalau tidak sholat, dia terhukum kafir nikmat. Punya awak Murji'ah hanya hanapu, kembali kepada Allah. Dia tidak berdosa. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah sudah hadir konsep yang lainnya ini di Aceh, ideologi Murji'ah ini di Aceh? Wah, bukan hadir lagi, sudah banyak sekali orang buat rumah besar-besar, pesantren, bahkan pengajian tau. Baik ya, kita sebut saja salah satunya ya, kita tak sebut nama. Di Aceh tengku, karena model urang ajaran ji hijau ulangan ketujuh, punya katruk lagi ketujuh, hana pu semayang di, semayang wajib. Punya hana betih terlepunya 4 tempat. Ya? Termasuk bab haji. Nah model munyo haji, hana payah jujur haji juk peng bak gure kajut nit lam hati kabare. Kamu ada haji. Hai benar. Haji itu kan wajib bagi yang mampu. Tahu nak leh? Ya hana mampu kah hana wajib? Bagi awaknya puka wajib, hana wajib, puka kaya, na peng dan bekal ataupun hana, sip laju pip mata juk peng bak gure ka leh haji labbaik Allah kasih habis. Kaji wow. Ka mabrur. Kana dengku dia aja.
Tipak dan ku untik lu nyawa. Sudah ada. Ya kan? Jadi wasiat Iskandar Muda kita tak pernah ikuti. Makanya Aceh hancur-hancuran, rusak. Dan lenyo kan lentuan beri nasihat ke donya hanya lentuannya anu banyak dah bergaju. Tapi malamnya lentuan petruk haba dari raja kita Iskandar Muda disepakati oleh Rais Al-Jumhuriyah. Rais Jumhuriyah punya bahasa kita orangnya DPR MPR. Punya bahasa kerajaan Rais Al-Jumhuriyah. Disepakati oleh Rais Jumhuriyah. Fatwa Iskandar Muda disepakati oleh Rais Jumhuriyah. Mudah-mudahan kerajaan Aceh Darussalam yang kita kenal jaya dahulu memegang amanah Allah dan Rasulullah dengan cara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah baik tamu lain. Punya tamu lain hancur je nanggu. Yang nanggu kan? Hanya Murji'ah. Ada juga kejadian di Aceh juga, ya kita tak sebut di mana tempatnya, bahwa ada meyakini munyo kita nyoka je ke kiwan ke nah. Munyo kita nyoka taturi ju gure macam mana nah. Gure taturi ya. Kemudian kalau dah simpan dalam mulut, kalau dah simpan dalam hati, itu nanti kalau berbuat dosa ingat guru udah terhapus dosanya. Lagi Murji'ah ni. Ya, kalau masih ada iman dalam hati, iman kepada Allah dan Rasulullah, buat maksud hana pulih, hana semayang kaju, hana haji kabere. Yang penting mentang iman kepada Allah dan Rasulullah. Ini sudah menjamur di Aceh. Bahkan kita lihat kaum Murji'ah itu sudah hilang, hana lenan Murji'ah. Tapi konsep dan polanya masih ada. Ideologinya masih berkembang di sini. Kenapa banyak sekali Aceh masuk ideologi-ideologi baru? Karena di Indonesia Aceh yang masih kuat syariatnya. Kalau ini hancur, Indonesia hancur. Ini target semua orang, target semua golongan. Dan mufaham lagi untuk penghancur Aceh kan ekonomi nangku, ekonomi orang Aceh kuat-kuat punya hamanan hana merdeka Indonesia nangku. Ya kan? Yang bantu Indonesia orang Aceh. Serahkan pesawat RI 001-nya, 002-nya, Merhdeh yang ada di Monas. Bantuan orang Aceh. Enggak bisa dihancurkan ekonomi orang Aceh. Mereka kuat. Politiknya juga demikian. Bagaimana politik Cun Nyadin yang seretuh draw awak Belanda aja merumpok kan? Mana merumpok. Tengku Umar dengan siasah pura-puranya masuk Belanda sehingga dodoi puanjo awak Belanda. Politik Aceh tak bisa dikuasai. Nah, cara menghancurkan orang Aceh mudah saja. Pergaduh Ahlus Sunnah wal Jamaah bertemu yang lain. Cuma ni laki mahanku. Cuma yang paling hina yang model golongan bertameng di balik Al-Quran dan hadis. Waktu tepuk Quran hanya. Ya kan? Kadang-kadang mana? Ayo baca-baca Quran, baca-baca sunnah, baca-baca Quran, baca-baca sunnah. Padahal ibu dah mana? Ini hati-hati sekali. Nah, maka oleh karena itu Murji'ah yang kita dengar orangnya malamnya itu sebenarnya sudah tersebar di mana-mana. Di mana pusatnya itu Murji'ah lebih kepada di arah sanalah, arah barat sana. Kaliran. Arah utara timur itu lebih kepada Khawaridnya dan Wahabinya. Kan tak salah hawa ini, tapi lebih banyak muncul di sana. Kalau Murji'ah, Jabariyah, ini lebih kepada barat selatan. Nah, di sinilah tugas ulama katanya Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi membangun daya di posisi di mana banyak ideologi itu terjadi. Dijak ulama-ulama lain, Abu Nazir, Abu Tanah Merah, dijak kena. Jak buat almarhum Abu Ya. Maka ditebit bahasa Abu Ya masanya. Nyo mantong asli bahasa beliau. Sa ishtighal syar'i hana hakiki, maka yang sama lagi Wahabi. So ishtighal hakiki hana ngan syar'i,
sama lagi urang zindiki. Nalom kaedah Iskandar Syekh Mudawali tusom akwan lemah Tuhan. Kemana? Tusom akwan lemah Tuhan. Artinya apa? Menyata tusom akwan yang lemah je Tuhan. Artinya apabila kita memfanakan diri, langsung kita bisa melihat tu Tuhan. Wujud diri kota syaitan. Apabila ana orang yang pegang hailun wali bah, hailun wali bah, la ulama bah, yang kena syaitan. Jadi kaedahnya ditebit oleh almarhum Abi Andawali karena mengingat masa setting sosial di masa itu. Ini sejarah singkat perjuangan beliau menghancurkan ideologi Jabariyah, Murji'ah yang ada di daerah sana. Yang menentukan. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mungkin ada orang tanya, apakah yang 70 golongan itu sudah hadir Aceh? Sudah. Milata Abraham. Nah, kasus Milata Abraham, mungkin ayah teringat mah? Nah, teringat yang kasus Milata Abraham yang temalam terami sehingga disyahadatkan kembali di Mesir Raya itu kan? Karena Aceh. Ya, apalagi Syiah sudah ada, Khawarij sudah ada dan seterusnya. Nah, inilah kesesatan-kesesatan akidah Murji'ah. Jadi menyongetanya jak bak sabah golongan lagi yang model, hati-hati ni ingat je yang Murji'ah. Ya, Murji'ah tengku hana wajib semayang ni. Menyokatro katanya beriman kepada Allah dengan Rasulullah, beriman kepada Allah, pep mata alungkah beriman truk mati ya Allah. Dan saya sudah beriman kepada engkau wahai Rasulullah, semayang hana wajib beli. Zakat hana wajib beli, haji hana wajib beli, kaji tak pubut masjid-masjidnya hana pu. Dosa besar hana. Waktu dan perempuan awak Murji'ah apa ikan? La yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat jasadmu, tak melihat rupamu, walaki yanzuru ila qulubi. Hadisnya benar, salah mengamalkannya. Nunggu. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, maka jangan terulang kembali dan jangan masuk ke lubang sama sekali.